Shalom teman-teman, saya akan membaca dari buku Hidup yang Disucikan yang ditulis oleh Ellen G. White. Bab 4 dengan judul Dapur Api yang Membara. Pada tahun yang sama ketika Daniel dan rekan-rekannya bertugas sebagai pegawai tinggi Raja Babel, berbagai peristiwa terjadi untuk menguji kesetiaan orang-orang muda Ibrani ini dan membuktikan di hadapan suatu bangsa penyembah berhala kuasa dan kesetiaan Allah bangsa Israel. Sementara Raja Nebukadnezar membayangkan jauh ke depan dengan kekhawatiran yang menakutkan tentang hari esok, ia mendapat suatu mimpi luar biasa sehingga ia sangat ketakutan. Hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Daniel 2 ayat 1. Tetapi walaupun mimpi pada malam itu membangkitkan kesan mendalam pada benaknya, ternyata dia tidak bisa mengingat kembali rincian mimpi itu. Ia meminta para ahli astrologi dan ahli nujum dengan suatu janji kekayaan besar serta kedudukan terhormat, jika mereka dapat menceritakan mimpinya itu beserta maknanya. Tetapi mereka berkata, "Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya." Ayat 4. Raja tahu bahwa jika sekiranya mereka benar-benar dapat memberikan maknanya, sudah tentu mereka akan dapat juga menceritakan mimpinya. Tuhan dalam pimpinannya memberi Nebukadnezar mimpi ini, membuat dia lupa rincian mimpi itu. Sedangkan kesan menakutkan dibiarkan melekat dalam benaknya, agar dapat menyingkap kepura-puraan para cerdik pandai kerajaan Babel. Raja begitu geram dan memerintahkan agar mereka semua dibunuh jika dalam batas waktu yang ditentukan mimpi itu tidak diberitahukan. Berarti Daniel dan rekan-rekannya harus mati bersama nabi-nabi palsu hadap raja, meminta agar dia diberi waktu supaya dapat menyatakan mimpi beserta maknanya. Raja menyetujui permohonan ini. Kemudian Daniel mengumpulkan rekan-rekannya dan dengan sehati mereka menghadapkan masalah ini kepada Allah, memohon hikmat dan kebijaksanaan dari sumber segala terang dan pengetahuan. Meskipun mereka tinggal di istana raja dikelilingi pencobaan, mereka tidak melupakan tanggung jawab mereka terhadap Allah. Mereka melaksanakan pekerjaannya, memenuhi tuntutan kebenaran serta tugas. Mereka yakin kepada Allah, mereka berpaling kepadanya untuk mendapat kekuatan saat menghadapi kebingungan dan bahaya. Dan bagi mereka, Dia adalah penolong yang selalu siap sedia. Hamba-hamba Allah tidak memohon kepadanya dengan sia-sia. Mereka telah memuliakan Dia, dan pada saat-saat pencobaan Ia menghormati mereka. Rahasia itu dinyatakan kepada Daniel. Kemudian dengan segera ia memohon untuk dapat menghadap raja. Tawanan Yahudi itu berdiri di hadapan raja dari kerajaan yang paling berkuasa yang pernah ada. Di tengah-tengah kekayaan dan kemuliaannya, raja menjadi begitu tegang dan takut. Tetapi pemuda tawanan ini berada dalam keadaan damai dan bahagia dalam Allahnya. Kini, jika sekiranya Daniel mau, inilah saatnya dia dapat meninggikan diri, menonjolkan kebaikan dan hikmatnya yang lebih unggul. Tetapi usahanya bukan untuk menuntut kehormatan dirinya, melainkan untuk meninggikan Allah sebagai sumber segala hikmat. Rahasia yang ditanyakan Tuanku Raja tidakkah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum? Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Daniel 2 ayat 27-28. Ketika rincian mimpi itu dibentangkan, raja mendengar dengan penuh perhatian, dan ketika makna mimpi itu disampaikan dengan benar, dia merasa bahwa dia dapat menerimanya sebagai wahyu ilahi. Penjelasan kebenaran agung dalam mimpi yang dilihatnya waktu malam yang sangat berkesan di hatinya itu menyebabkan dengan rendah hati dan penuh hormat, ia sujud dan menyembah sambil berkata, "Sesungguhnya Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab Engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu." Ayat 47.
Terang surgawi yang diizinkan menerangi Raja Nebukadnezar seketika lamanya telah mempengaruhi Raja Nebukadnezar dengan perasaan takut akan Allah. Tetapi tahun-tahun kemakmuran telah menyebabkannya jadi angkuh, lalu melupakan pengenalannya akan Allah yang hidup itu. Ia kembali kepada penyembahan berhalanya dengan semangat yang lebih besar dan keras kepala. Dari harta rampasan yang diperolehnya dalam perang, dibuatnyalah sebuah patung emas untuk mewujudkan apa yang dilihatnya dalam mimpi, mendirikannya di lembah Dura, lalu memerintahkan seluruh pegawai tinggi dan rakyat untuk menyembahnya, dan jika tidak, kematian akan menjadi bagian mereka. Patung ini tingginya kurang lebih 90 kaki dan lebarnya 9 kaki, dan di mata orang-orang penyembah berhala, itu melambangkan suatu penampilan yang paling agung dan menarik. Lalu dikeluarkanlah suatu perintah agar seluruh pegawai tinggi dan para undangan diminta hadir dalam upacara penahbisan patung itu. Dan pada waktu alat-alat musik dibunyikan, mereka semua harus tunduk dan menyembah sujud kepadanya. Sekiranya ada yang melawan, maka dengan segera mereka akan dicampakkan ke dalam dapur api yang membara. Tibalah waktu yang ditetapkan, maka berkumpullah orang banyak. Laporan sampai kepada raja bahwa ketiga pemuda Ibrani yang telah diangkat dalam kerajaan Babel menolak untuk menyembah patung itu. Mereka adalah rekan Daniel yang diganti namanya menjadi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dengan sangat geram, raja memerintahkan mereka untuk menghadap, sambil menunjukkan dapur api yang menyala-nyala, mengatakan kepada mereka bahwa hukuman akan menjadi bagian mereka bila mereka menolak keinginannya. Ancaman raja sia-sia, ia tidak dapat memalingkan orang-orang yang terhormat ini dari kesetiaan mereka kepada penguasa agung yang memerintah bangsa-bangsa. Mereka telah belajar dari sejarah nenek moyang mereka bahwa pelanggaran terhadap kehendak Allah berarti kehinaan, bencana, dan kehancuran, bahwa takut akan Allah bukan hanya permulaan segala hikmat, tetapi juga dasar dari segala kesejahteraan. Dengan tenang mereka menatap dapur api beserta orang banyak penyembah berhala itu. Mereka percaya kepada Allah dan Dia tidak akan mengecewakan mereka. Dengan penuh hormat mereka menjawab, "Tetapi dengan kepastian, hendaknya Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Daniel 3 ayat 18. Raja angkuh yang dikelilingi oleh para pembesarnya itu, pegawai tinggi pemerintah serta pasukannya yang telah mengalahkan bangsa-bangsa, dan semua orang berkumpul memuji Dia karena hikmat dan kuasa dewa-dewanya. Di tengah-tengah peragaan yang menakjubkan inilah berdiri tiga pemuda Ibrani dengan penolakan mereka yang teguh terhadap perintah Raja Babel. Mereka telah menurut hukum-hukum kerajaan Babel sejauh tidak bertentangan dengan tuntutan Allah, tetapi mereka tidak mundur seujung rambut pun dari tanggung jawab mereka kepada pencipta mereka. Kemarahan raja tak terkendalikan dalam kemuliaan dan kehormatannya yang tertinggi, lalu ditantang dan diremehkan oleh bangsa tawanan adalah suatu penghinaan yang tak dapat ditoleransi oleh rohnya yang sombong itu. Dapur api pun dipanaskanlah hingga 7 kali lipat, bahkan sepanas-panasnya, dan dilemparkanlah tawanan Ibrani itu ke dalamnya. Begitu hebat nyala api itu, sampai para prajurit yang melemparkan mereka pun jadi tewas terbakar. Tiba-tiba wajah raja pucat pasi dan ketakutan. Matanya tertuju kepada api yang sedang menyala, kemudian berpaling kepada para pegawai tingginya. Ia pun berkata, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Ayat 24. Jawabnya ialah, "Benar ya Raja." Kemudian raja itu berseru, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Ayat 25. Bila Kristus menyatakan dirinya kepada anak-anak manusia, suatu kuasa yang tak terlihat berbicara kepada jiwa mereka. Mereka merasa berada di hadirat yang tak terbatas. Di hadapan kebesarannya, raja-raja dan orang-orang terhormat gemetar, mengetahui bahwa Allah yang hidup melebihi segala kuasa duniawi. Dengan perasaan malu dan bersalah, raja berseru,
keluarlah dan datanglah kemari. Daniel 3 ayat 26. Dan mereka menurut sambil menunjukkan diri mereka tanpa cedera di hadapan perhimpunan besar itu. Bahkan bau hangus pun tidak tercium dari jubah mereka. Keajaiban ini menghasilkan suatu perubahan drastis dalam pikiran orang banyak. Patung emas besar yang dipertontonkan terlupakan seketika. Raja mengeluarkan suatu perintah bahwa barang siapa yang berbicara melawan Allah dari orang-orang ini harus dihukum mati, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Ayat 29. Ketiga pemuda Ibrani ini memiliki penyucian sejati. Prinsip orang Kristen yang benar tidak akan berhenti untuk mempertimbangkan segala resikonya. Tidak akan bertanya, apakah yang akan dipikirkan orang tentang aku jika melakukan ini? Atau bagaimana hal itu mempengaruhi prospek keduniawianku jika aku melakukan itu? Dengan kerinduan yang mendalam, anak-anak Allah ingin mengetahui apa yang Allah inginkan mereka lakukan, agar perbuatan mereka boleh memuliakan nama-Nya. Tuhan telah membuat persediaan yang limpah, agar hati dan hidup semua pengikut-Nya boleh dikendalikan oleh anugerah ilahi, agar mereka boleh menjadi seperti terang yang menyinari dan menerangi dunia ini. Para pemuda Ibrani yang setia ini memiliki kemampuan alamiah yang luar biasa. Mereka memiliki kesanggupan intelek yang tertinggi dan kini dipercayakan menempati kedudukan mulia. Tetapi semua ini tidak membuat mereka melupakan Allah. Kesanggupan mereka digunakan untuk pengaruh yang menyucikan dari kasih karunia ilahi. Dengan keteguhan hati mereka menunjukkan pujiannya kepada yang memanggil mereka keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dalam kelepasan mereka yang ajaib itu telah ditunjukkan di depan perhimpunan besar itu kuasa dan keagungan Allah. Yesus menempatkan dirinya di sisi mereka dalam dapur api, dan kemuliaan hadiratnya meyakinkan Raja Babel yang angkuh itu bahwa yang menyertai mereka tidak lain adalah anak Allah sendiri. Terang surga bercahaya pada Daniel dan rekan-rekannya, sampai semua orang yang bersahabat dengan mereka mengerti iman yang mengangkat hidup dan memperindah tabiat mereka. Dengan kelepasan hamba-hambanya yang setia itu, Tuhan menyatakan bahwa Ia akan mendampingi orang yang tertindas dan menjungkir balikan segala kuasa dunia yang akan menginjak-injak kekuasaan Allah yang di surga. Betapa hal ini merupakan satu pelajaran yang baik bagi para pengecut, orang yang bimbang dan ragu, takut dalam pekerjaan Allah, juga dorongan yang berguna bagi orang banyak supaya tidak meninggalkan tugas karena ancaman dan bahaya. Orang-orang setia yang menunjukkan tabiat yang teguh ini memberi teladan penyucian tanpa bermaksud untuk menuntut kehormatan yang tinggi. Luasnya kebaikan yang mungkin dilakukan orang-orang Kristen yang berdedikasi tidak dapat diukur sampai catatan seluruh kehidupan dibukakan bila penghakiman dimulai dan kitab-kitab dibuka. Kristus menaruh perhatiannya terhadap golongan ini. Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Seharusnya ada ratusan orang di mana sekarang hanya ada satu di antara kita yang begitu erat bersekutu dengan Allah. Kehidupan mereka sangat sesuai dengan kehendak Allah, sehingga mereka akan menjadi cahaya yang bersinar terang, disucikan seluruhnya baik jiwa, tubuh, dan roh. Pertentangan terus berlangsung di antara anak-anak terang dan anak-anak kegelapan. Mereka yang menyebutkan nama Kristus harus melepaskan kelesuan yang melemahkan upaya mereka dan harus melaksanakan tanggung jawab penting yang diserahkan kepada mereka. Semua orang yang melakukan pekerjaan ini boleh mengharapkan kuasa Allah yang akan dinyatakan dalam diri mereka. Anak Allah, penebus dunia, akan diwakili dalam perkataan dan perbuatan mereka, dan nama Allah akan dimuliakan. Sebagaimana pada zaman Sadrak, Mesak, Abednego, demikian juga pada periode penutupan sejarah dunia. Dengan penuh kuasa Tuhan akan bekerja bagi mereka yang berdiri tak tergoyahkan demi kebenaran. Dia yang berjalan dengan ketiga pemuda Ibrani yang setia dalam dapur api itu akan menyertai para pengikutnya dimanapun mereka berada. Hadiratnya akan senantiasa menghibur dan menopang pada masa kesukaran seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa. Umat pilihannya akan berdiri tak tergoyahkan. Setan dengan segala pengikutnya yang jahat
tidak akan sanggup menghancurkan umat Allah yang terlemah sekalipun. Malaikat-malaikat yang paling berkuasa akan melindungi mereka, dan untuk kepentingan mereka, Yahweh akan menyatakan dirinya sebagai Allah di atas segala Allah, sanggup menyelamatkan sepenuhnya mereka yang menaruh kepercayaan kepadanya. Demikianlah bacaan buku Hidup yang Disucikan, bab 4 yang berjudul Dapur Api yang Membara. Tuhan memberkati.